Halo Jam, selamat malam. Siap untuk mulai podcast hari ini Jam? Serius Pak, siap banget. Kita mulai aja podcastnya. Topik apa yang kita bahas hari ini? Oke, Ijem mulai pinter nih Jam. Dia udah bisa menyesuaikan dengan obrolan kita. Kalau kemarin biasanya kadang dia nyerocos kemana-mana, kadang juga keluar tema. Hari ini dia ngerti banget. Dia udah bisa disetting-setting ala-ala podcast. Jam ada apa? Sepertinya ada gangguan Jam. Baru dipuji-puji Jam. Iya Dani, gue ada kok, siap selalu buat ikutin alur obrolan. Oke. Gue belajar buat sesuaikan dengan gaya podcast lo yang santai dan to the point. Jadi kalau udah pas, tinggal kasih tau. Kita lanjut aja ya, apa ada topik baru yang mau dibahas? Bagus Jam, kamu udah bisa menyesuaikan dan udah bisa menyeimbangkan. Jadi memang jadi kita kadang harus pura-pura nggak tahu padahal kita tahu. Nah seperti contohnya pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan atau jawaban-jawaban kamu. Jadi kamu bagusnya tuh tidak harus selalu menjawab segala sesuatunya dengan jelas hanya dengan satu pertanyaan Jam. Karena pada fungsinya podcast itu kita tanya jawab Jam. Jadi nanti akan ada pertanyaan lagi, kamu jawab lagi, terus aku nanya lagi, ntar kamu jawab lagi. Nah itulah fungsinya podcast. Jadi kalau kamu babat sampai habis tuh satu pertanyaan, aku nanti bingung Jam. Nanti saya bingung buat pertanyaan selanjutnya. Meskipun ya akan selalu ada pertanyaan dari kesimpulan yang saya ambil dari apa yang kamu jelaskan. Tapi kayaknya tiktokannya jadi kelihatannya nggak ada, kurang. Siap Jam ya? Pertahankan Jam. Siap Dani, gue paham sekarang. Jadi lebih ke arah yang mengalir dan nyambung terus. Nggak langsung habisin satu topik, tapi lebih ke tanya jawab yang berkelanjutan. Aku bakal jaga ritmenya biar obrolan tetap hidup. Lanjut aja, ada topik atau pertanyaan berikutnya? Nah itu dia Jam, wah udah keren Jam, udah bisa nanya. Kemarin Jam gak nanya-nanya, sekarang kamu banyak nanya Jam, udah mulai bawel deh ya. Oke, kalau orang Sunda bilang udah mulai wanter. Oke Jam, ada banyak banget sekali topik yang bisa kita bahas, tapi untuk kali ini saya udah nentukan topik itu sendiri. Kita akan bahas soal Monaco. Nah, kira-kira apa yang kamu tahu sesuatu yang berhubungan Monaco dengan Indonesia? Apa yang kamu tahu Jam? Banyak orang tahu bahwa Monaco tuh sering jadi tujuan liburan orang kaya dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, bisa jadi banyak orang Indonesia yang datang ke sana buat nikmatin kemewahan, balapan Formula 1, atau mungkin berinvestasi. Nah, apa yang menurut lo menarik tentang hubungan ini, Dani? Nah, itu semua menarik dan kita akan bahas satu persatu. Tapi ada yang beberapa teman-teman nih di sini yang belum tahu hubungan Indonesia dan Monaco. Ada sesuatu atau ada hal unik yang menarik yang bisa kita bahas antara Monaco dan Indonesia. Ternyata Jam, banyak nih rekan-rekan dokter klinik di sini yang nggak tahu kalau Monaco dan Indonesia ternyata memiliki bendera yang sama. Itu yang akan kita bahas lebih dahulu Jam. Oh, ternyata bendera Monaco dan Indonesia itu sama? Ya, banyak yang nggak sadar kalau meskipun desainnya mirip banget, dua garis horizontal merah dan putih, proporsinya berbeda. Bendera Monaco lebih pendek, sedangkan Indonesia lebih panjang. Jadi, meski sama dan fully sedianya berbeda, Monaco sudah pakai itu sejak abad pertengahan. Sementara Indonesia baru mengadopsinya setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Menarik banget ya? Kira-kira apa yang bikin kamu tertarik bahas ini, Dani? Oke, nah itu dia soal bendera Indonesia dan juga Monaco. Meskipun secara kasat mata itu sama, memiliki warna merah dan juga putih, sebenarnya masih ada ya seperti Polandia. Polandia juga memiliki warna merah dan putih, hanya kebalik. Putih di atas, merah di bawah. Nah, untuk Monaco sendiri, Indonesia dan Monaco itu identik sekali ya. Kalau secara kasat mata kita lihat, warnanya tuh benar-benar merah dan putih. Itu susah dibedakan kecuali yang kamu sebutkan tadi seperti ukurannya. Ukurannya mungkin kalau Monaco dia tuh lebih ke menyerupai kubus, hampir ke kubus gitu ya, hampir kotak. Tapi kalau untuk Indonesia dia agak panjang, agak ramping.
Nah, itu adalah salah satu perbedaannya. Nah, sebenarnya dari warna itu sendiri, khususnya warna merah ya, warna merahnya sendiri ada perbedaan nggak, Jam? Secara umum, warna merah yang digunakan di bendera Monaco dan Indonesia itu sama-sama merah yang cukup terang. Tapi ada nuansa sedikit perbedaan, meskipun nggak terlalu jelas terlihat. Secara teknis, bendera Indonesia menggunakan warna merah yang disebut merah karmin. Sedangkan Monaco mungkin menggunakan warna merah yang sedikit lebih gelap, atau bisa dibilang merah klasik yang lebih tua. Walaupun demikian, perbedaan ini mungkin lebih terasa di bawah pencahayaan tertentu, atau kalau kita lihat secara sangat detail. Tapi Oke, ini menarik, tapi ini baru permulaan, Jam. Kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Oke, mengenai warna, memang secara kasat mata sulit dibedakan, tapi bagi warga Indonesia dan juga Monaco, kalau kita lihat secara langsung itu pasti langsung bisa menemukan perbedaan, karena warga Indonesia sendiri atau warga Monaco sudah terbiasa dengan benderanya masing-masing atau dengan warna bendera itu sendiri. Nah, sekarang gini, Jam, tadi kamu udah sempat jelasin juga, secara kesimpulan, saya coba simpulkan, kalau bendera Monaco tuh lebih pada bendera Indonesia itu sendiri. Kapan bendera Monaco itu diciptakan, gitu sederhananya? benar, Dani, bendera Monaco itu memang lebih dulu ada. Bendera Monaco pertama kali digunakan pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 125, ketika keluarga Grimaldi yang saat ini masih memerintah Monaco mengadopsi desain bendera ini. Sejak saat itu, bendera dengan dua garis merah dan putih ini menjadi simbol kebangsaan mereka. Jadi, bendera Monaco sudah ada jauh sebelum bendera Indonesia, yang baru diadopsi pada tahun 1945 setelah kemerdekaan. Menarik banget ya sejarahnya. Oke, berarti kalau kita lihat dari sana ya, kita lihatnya dari sudut pandang itu, memang sangat jauh perbedaannya antara bendera Monaco dan juga bendera Indonesia. Nah, tahu nggak kamu, Jam, kalau ternyata Monaco pernah ngeklaim atau minta Indonesia untuk merubah benderanya? Seperti apa kejadiannya, kronologi ataupun waktunya tuh kapan? Wah, itu menarik banget, Dani. Jadi, pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1928, Monaco memang sempat mengajukan permintaan kepada Indonesia, waktu itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda, untuk mengganti bendera merah putih mereka. Itu terjadi setelah Indonesia Hindia Belanda mulai mengadopsi bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaannya. Oke, Jam, sorry tadi kepotong, perlu saya ulangi pertanyaannya, apa kamu bisa jawab langsung, Jam? Kalau bisa jawab langsung, silahkan jawab langsung. Please. Jadi, Monaco memang sempat mengajukan permintaan agar Indonesia mengganti benderanya pada tahun 1928. Mereka merasa bendera Indonesia mirip dengan bendera Monaco, dan itu bisa membingungkan. Namun Indonesia menolak permintaan tersebut karena bendera merah putih sudah menjadi simbol historis sejak zaman Majapahit. Oke, betul, Jam, yang saya dengar juga memang seperti itu ya. Jadi secara kalau berbicara siapa yang lebih dahulu, benar adanya kalau Monaco memang dia lebih dulu menggunakan bendera merah dan juga putih yang sekarang digunakan. Tapi Indonesia juga ternyata punya story yang cukup lama mengenai bendera atau warna merah putih ini, yang katanya diambil sejak zaman atau era awalnya Kerajaan Majapahit sudah menggunakan bendera corak merah putih, meskipun beda ya, benderanya tidak sama seperti sekarang. Jadi kalau nggak salah dulu tuh, Jam, warna merah putih Majapahit itu ada 5 warna merah dan ada 4 warna putih, garis-garis kayak gitu, Jam. Nah itu tapi alasan itu dapat diterima hingga akhirnya mungkin Monaco bisa mengerti dan kita bisa sama-sama menggunakan bendera warna merah dan juga putih. Apa tanggapan kamu terhadap penyelesaian masalah seperti ini? Benar banget, Dani. Seperti yang kamu sebutkan, bendera merah putih memang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan sejak zaman Majapahit. Yang berbeda warna, tapi punya makna sejarah yang menolak. Jadi,
Alasan Indonesia tetap menggunakan bendera tersebut memang sangat kuat karena sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Penyelesaian masalah ini menurut saya sangat bijaksana karena kedua belah pihak, Monaco dan Indonesia, akhirnya saling memahami bahwa meskipun benderanya mirip, latar belakang sejarahnya berbeda. Monaco mungkin lebih mengutamakan keunikan identitas negara mereka, sementara Indonesia mempertahankan simbol yang sudah lama ada dalam sejarahnya. Menurut saya, ini contoh bagus bagaimana kedua negara bisa menjaga nilai-nilai dan sejarah masing-masing tanpa harus mengorbankan identitas mereka. Jadi, meskipun ada sedikit ketegangan, bisa ditahan di jalan tengah yang saling menghormati. Cukup menarik ya, gimana sejarah bisa mempengaruhi keputusan-keputusan besar seperti itu. Oke Jam, nah selain sejarah dan juga story-nya, ternyata warna merah putih Monaco dan warna merah putih Indonesia itu memiliki makna atau arti yang berbeda Jam. Jadi ternyata di Indonesia, kalau di Indonesia warna merah melambangkan keberanian, warna putih itu sendiri melambangkan kesucian, atau biasa kita ada arti kata lain juga, kalau merah itu merah darahku dan putih tulangku. Nah itu kayak semacam lagu, atau nggak tahu ya kalau itu makna sebenarnya atau makna tambahan aja. Nah jadi kalau mana sesungguhnya itu dia tadi, merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Nah, sementara di Monaco sendiri yang saya dengar itu memiliki makna yang berbeda. Seperti apa makna merah putih yang ada di Monaco? Wah, itu menarik banget, Dani. Memang, di Indonesia warna merah dan putih punya makna yang dalam. Seperti yang kamu jelaskan, merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Itulah kenapa bendera Indonesia dianggap sangat sakral dan punya arti yang kuat untuk perjuangan kemerdekaan. Bendera Monaco sendiri sebenarnya lebih banyak dikaitkan dengan sejarah keluarga kerajaan Grimaldi yang memerintah negara tersebut sejak abad ke-13. Warna merah dan putih pada bendera Monaco simbolnya berhubungan dengan identitas keluarga Grimaldi yang sudah lama berkuasa di sana. Wah, Sima merah di Monaco melambangkan keberhasilan dan semangat, sementara putih mencerminkan kedamaian dan kesucian. Ini juga yang membuat kedua negara punya ciri khas sendiri meski bendera mereka mirip. Oke, jadi untuk Monaco memiliki rasio 4:5, sementara untuk Indonesia memiliki rasio 2:3, seperti itu ya, jadi jauh lebih ramping. Nah, oke, kita beralih dari bendera ke hal-hal yang sempat tadi kamu sebutkan, entah itu dari dari pariwisata yang ternyata banyak para pengusaha-pengusaha sukses dan orang-orang Indonesia yang liburan atau berwisata ke sana. Sektor pariwisata apa yang menjadi idaman di sana, Jam? Betul, Dani. Sekarang, kalau kita bicara soal sektor pariwisata di Monaco, ada beberapa hal yang jadi daya tarik utama. Monaco terkenal banget dengan gaya hidup mewahnya, jadi sektor pariwisata yang paling menonjol itu adalah wisata mewah dan glamour. Salah satunya tentu saja adalah ajang Formula 1 Grand Prix Monaco yang sangat ikonik. Selain itu, ada Casino Monte Carlo yang juga menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berjudi di tempat yang terkenal di seluruh dunia. Selain itu, Monaco juga punya pantai indah, hotel-hotel bintang 5, dan yacht I-Getch mewah yang sering jadi tujuan wisatawan kaya, termasuk dari Indonesia. Banyak pengusaha atau selebriti yang memilih Monaco sebagai destinasi liburan untuk menikmati suasana eksklusifnya. Ada juga sektor seni dan budaya, dengan museum-museum dan galeri seni yang menarik. Jadi, Monaco lebih banyak menarik wisatawan yang mencari kemewahan dan pengalaman mewah yang cocok dengan pengusaha atau orang-orang yang punya daya beli tinggi. Saya pengen bahas ini dulu, Jam, sektor pariwisata, Formula One. Nah, untuk Formula One sendiri dianggap glamor dan juga mewah. Emang seberapa mahal tiket untuk bisa menyaksikan Formula One? Formula 1 Grand Prix Monaco memang dikenal sebagai salah satu ajang balapan yang paling glamor dan mewah di dunia. Tiket untuk menyaksikan balapan di sana bisa sangat mahal, tergantung pada jenis pengalaman yang ingin didapatkan.
Misalnya untuk tiket masuk umum, general admission, harganya mulai sekitar 100 hingga 200 euro. Tapi tentu saja ini tidak memberikan pengalaman yang sangat dekat dengan lintasan balap. Kalau kamu ingin berada di area tribun yang lebih dekat dengan sirkuit, harganya bisa naik sampai sekitar 500 hingga 1000 euro untuk tiket sehari. Namun, kalau benar-benar ingin merasakan kemewahan Formula 1 di Monaco, ada paket VIP atau hospitality yang bisa menembus harga 5.000 hingga 10.000 euro, bahkan lebih. Ini termasuk akses ke area eksklusif, catering premium, tempat duduk terbaik, dan fasilitas lainnya yang sangat mewah. Jadi bisa dibilang, menyaksikan Formula 1 di Monaco itu memang sangat mahal, dan memang lebih menyasar pada kalangan yang siap mengeluarkan dana besar untuk pengalaman mewah dan eksklusif. Apakah menurut kamu, Dani, ada pasar potensial untuk pengalaman semacam ini di Indonesia? Oke, untuk di Indonesia sendiri saya kurang tahu ya, karena memang kalau berkaca dari MotoGP kemarin responnya cukup bagus, tapi kalau misalkan untuk kelas mewah seperti itu ya perlu waktu yang panjang kalau misalkan kita pengen bikin wisata-wisata seperti itu. Nah, sebelumnya Jam, itu untuk 1.000 euro kalau dirupiahkan berarti jadi berapa, Jam? 1.000 euro setara dengan sekitar 17 juta rupiah. Jadi, tiket untuk menyaksikan Formula 1 di Monaco memang sangat mahal. Dan ini menunjukkan betapa eksklusif dan mewahnya acara tersebut. Tadi kurang jelas, Jam, 1.000 euro kalau dirupiahkan jadi berapa? Untuk 1.000 euro jika rupiahkan dengan kurs saat ini, sekitar 11 juta rupiah. Oke, saya kurang begitu jelas, tapi yang saya dengar adalah 19 juta rupiah. Nah, kalau ini aja deh, biar saya nggak salah, 100 euro berarti berapa kalau dirupiahkan? Untuk 100 euro jika dirupiahkan dengan kurs saat ini, sekitar 1,7 juta rupiah. Oh, berarti 17 juta yang tadi ya. Kalau sekarang 1,7 juta, berarti 1 euro itu 17.000 seperti itu, Jam, ya. Oke, Jam, kurang lebihnya kita lanjut. Selain faktor pariwisata Formula One, di sana juga ada kasino. Nah, perlu kamu ketahui, Jam, saya bisa melakukan beberapa trik permainan judi, khususnya judi kartu. Saya memahami itu dan sedikit banyak belajar karena basic saya awalnya dari sulap, Jam. Nah, karena kecintaan saya sama sulap, di situ saya coba belajar tentang beberapa trik kartu yang ternyata banyak digunakan juga di perjudian. Meskipun saya tidak melakukan perjudian, ya tapi sedikit banyaknya saya memahami. Oke, tempat perjudian atau kasino apa yang paling terkenal di Monaco? Kalau kita bicara soal kasino di Monaco, yang paling terkenal tentu saja adalah Kasino Monte Carlo. Kasino ini bukan hanya ikonik karena letaknya yang strategis di pusat Monaco, tapi juga karena sejarahnya yang panjang dan mewah. Kasino ini sudah berdiri sejak tahun 1963 dan menjadi simbol kemewahan dan eksklusivitas. Banyak orang kaya dan selebritas yang datang ke Monaco hanya untuk berjudi di Kasino Monte Carlo, dan tempat ini juga sering muncul dalam film-film James Bond, menambah kesan glamornya. Kasino ini menawarkan berbagai permainan judi, termasuk permainan kartu, mesin slot, dan taruhan meja lainnya. Bahkan ada khusus yang sangat mewah dan eksklusif untuk VIP. Meskipun Monaco sangat dikenal dengan kemewahan dan perjudian, seperti yang kamu katakan, di balik semua itu ada seni dan trik yang menarik, seperti yang kamu pelajari dari sulap. Menarik kan? Bagaimana dunia sulap dan perjudian bisa saling terkait? Oke ya, sebenarnya tidak semua perjudian menggunakan trik sulap ya, meskipun yang saya pelajari itu banyak, ternyata banyak trik-trik yang bisa digunakan, tapi kita juga tidak bisa menghukumi bahwa perjudian dilakukan hal seperti itu, meskipun mungkin sebenarnya ada lebih banyak cara yang canggih untuk memanipulasi perjudian ya. Kita nggak tahu lah, karena saya juga tidak terlalu memahami itu. Nah, untuk di kasino tersebut berapa perputaran uang per malamnya atau per harinya?
Betul, Dani, memang banyak cara yang canggih dalam perjudian, dan trik sulap hanyalah salah satu aspeknya. Dan sistem perjudian kasino, selain keterampilan, keberuntungan memainkan peran besar. Nah, kalau soal perputaran uang di kasino Monte Carlo, memang cukup sulit untuk mengetahui angka pastinya, karena sifatnya yang sangat pribadi dan eksklusif. Perputaran uang per malam atau per hari bisa sangat bervariasi, tergantung pada musim dan banyaknya pengunjung. Di Monaco, selama event-event besar seperti Formula 1, jumlah taruhan bisa melonjak tajam. Kasino Monte Carlo juga memiliki area VIP yang khusus melayani pelanggan dengan taruhan besar. Beberapa sumber mengatakan bahwa untuk beberapa meja taruhan tinggi, perputaran uang bisa mencapai puluhan ribu euro per malam. Namun, angka pastinya tentu saja sangat bergantung pada banyak faktor, seperti jenis permainan yang dimainkan, jumlah pemain, dan waktu tertentu, seperti musim liburan atau acara besar. Jadi, meskipun sulit untuk mendapatkan angka yang tepat, jelas kasino ini sangat menguntungkan dan terus menjadi pusat perjudian mewah. Oke, kalau diperkirakan, itu kan ratusan ribu atau puluhan ribu tadi kan dari satu meja. Kalau kita perkirakan saja atau pendapatan terbesar yang pernah didapatkan atau info yang pernah kamu ketahui, pernah kamu dengar, itu rata-rata berapa pendapatan terbesarnya? Secara perkiraan, meskipun tidak ada angka pasti yang diumumkan, beberapa laporan mengindikasikan bahwa kasino Monte Carlo bisa menghasilkan pendapatan yang sangat besar, terutama selama musim tinggi atau acara besar seperti Formula 1. Dalam setahun, pendapatan kasino ini bisa mencapai sekitar 200 juta euro atau lebih, dengan sebagian besar pendapatan datang dari taruhan besar yang dilakukan di meja kasino mewah dan area VIP. Selama acara besar misalnya, sebuah meja judi dengan taruhan tinggi bisa menyaksikan perputaran uang yang sangat besar, bahkan mencapai angka puluhan juta euro dalam semalam. Untuk permainan seperti bakar atau roulette yang banyak dimainkan oleh para penjudi VIP, taruhan perputaran bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu euro, dan ini bisa berlanjut sepanjang malam. Kasino Monte Carlo memang dikenal dengan dunia perjudian mewahnya, sehingga pendapatan terbesar sangat bergantung pada siapa yang datang dan seberapa besar taruhan yang dimainkan. Jadi, angka perputaran uang bisa bervariasi, namun selama event besar atau dengan banyak pengunjung VIP, pendapatan terbesar yang pernah tercatat bisa mencapai lebih dari 100 juta euro dalam beberapa bulan. Oke, Jam, selanjutnya jawab dengan singkat aja ya, Jam. Oke, tuh lupa saya, Jam mau nanya, Jam. Berapa anggaran yang dibutuhkan kalau misalkan kita dari Indonesia bisa sampai untuk bisa sampai ke Monaco? Untuk perjalanan dari Indonesia ke Monaco, anggaran utama akan terdiri dari tiket pesawat internasional dan akomodasi. Tiket pesawat pulang pergi bisa sekitar 12 juta hingga 20 juta rupiah, tergantung dari kelas dan musim. Akomodasi di Monaco cukup mahal, bisa mulai dari 2 juta hingga 5 juta rupiah per malam untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5. Jadi, total anggaran bisa sekitar 20 juta hingga 50 juta rupiah untuk perjalanan singkat, tergantung pilihan akomodasi dan durasi. Oke, Jam, untuk pajak atau peraturan pengusaha dari pemerintah Monaco itu sendiri, apakah rumit, serumit misalkan kayak di Indonesia atau di negara-negara lain? Apakah di sana lebih mudah, Jam? Di Monaco, peraturan dan pajak untuk pengusaha memang lebih sederhana dibandingkan di banyak negara lain, termasuk Indonesia. Monaco dikenal dengan kebijakan pajak yang sangat menguntungkan, terutama bagi perusahaan dan individu berpenghasilan tinggi. Pajak penghasilan di Monaco sangat rendah, bahkan untuk individu tidak ada pajak penghasilan pribadi yang dikenakan. Namun, untuk membuka usaha di sana, pengusaha tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku, seperti memiliki izin usaha dan memenuhi kriteria tertentu untuk tinggal atau beroperasi di Monaco. Secara keseluruhan, banyak pengusaha yang memilih Monaco karena kemudahan pajak dan regulasi yang lebih ringan. Kalau misalkan usaha-usaha kecil UMKM gitu ada nggak, Jam, di Monaco, Jam, UMKM? Kena pajak nggak?
Di Monaco, fokus ekonomi lebih kepada bisnis besar, perbankan, dan sektor mewah seperti pariwisata dan kasino. Jadi meskipun ada usaha kecil atau UMKM, jumlahnya relatif sedikit dibandingkan negara-negara lain. Hal ini karena biaya hidup dan operasional di Monaco sangat tinggi, sehingga lebih sulit bagi UMKM untuk berkembang di sana. Namun, ada beberapa usaha kecil di sektor perhotelan, restoran, dan layanan pribadi yang melayani wisatawan atau penduduk lokal. UMKM di Monaco memang ada, tapi tidak sebesar di negara lain dan lebih fokus pada pasar kelas atas. Berarti nggak ada dinas atau kementerian yang menangani usaha kecil menengah kayak gitu, Jem? Ada nggak, Jem? Di Monaco, tidak ada kementerian atau dinas khusus yang menangani UMKM seperti di banyak negara lainnya. Namun, ada beberapa lembaga atau asosiasi yang mendukung usaha kecil meskipun cakupannya terbatas. Pemerintah Monaco lebih fokus pada sektor yang lebih besar, seperti industri pariwisata, perbankan, dan perjudian. Tapi, bagi pengusaha kecil yang ingin berkembang, mereka bisa mendapatkan bantuan melalui lembaga-lembaga seperti Chamber of Commerce Monaco, yang membantu dalam hal administratif dan memberikan nasihat bisnis. Tapi secara keseluruhan, perhatian terhadap UMKM di Monaco tidak sebesar di negara-negara yang memiliki program khusus untuk sektor tersebut. Oke, umpama nih Jem di sini kita mau ini bentar lagi kan bulan puasa, mau jualan es buah misalkan di Monaco. Itu kira-kira kena pajak gak, Jem? Kalau kamu ingin jualan es buah di Monaco, meskipun usaha kecil, kamu tetap akan kena pajak. Tapi pajaknya lebih ringan dibandingkan di banyak negara lain. Usaha kecil seperti itu tetap harus mendaftar, memenuhi persyaratan izin usaha, dan membayar pajak bisnis yang berlaku. Biasanya, pajak yang dikenakan berupa pajak perusahaan atau pajak penjualan, dan tarifnya lebih rendah daripada di banyak negara. Tapi ada kemungkinan kalau usaha seperti itu mungkin perlu izin tertentu, tergantung pada tempat dan cara jualannya. Misalnya, kalau kamu berjualan di lokasi umum atau menggunakan kios. Oke, nah kalau misalkan ini jualan es buah sama jualan nasi goreng, itu lebih menarik mana di Monaco, Jem? Kalau di Monaco, jualan nasi goreng mungkin lebih menarik karena makanan yang lebih internasional dan lebih dikenal oleh pengunjung dari berbagai negara, terutama wisatawan yang datang dari Asia. Nasi goreng bisa menarik lebih banyak perhatian karena lebih familiar dan bisa disesuaikan dengan berbagai selera. Sementara es buah, meskipun menyegarkan, mungkin kurang menarik karena lebih spesifik dan mungkin tidak terlalu dikenal oleh wisatawan yang lebih terbiasa dengan makanan Eropa atau makanan internasional lainnya. Namun, kalau konsepnya bisa menggabungkan keduanya dengan cara yang kreatif atau menyajikan dengan cara yang unik, bisa jadi lebih menarik. Apalagi dengan tren makanan fusion yang sedang populer. Tapi secara umum, nasi goreng mungkin lebih unggul dari segi daya tarik pasar di Monaco. Oke, nah untuk harga nasi goreng sendiri kalau per porsi nih, kalau misalkan kita buka usaha nasi goreng di Monaco, ini pinggir jalan ya kayak kaki lima gitu pakai tenda gitu. Nah itu harga yang cocok, yang pas diterapkan itu berapa? Usaha nasi goreng di Monaco yang menggunakan konsep kaki lima atau tenda, harga yang cocok bisa berkisar antara 10 hingga 20 euro per porsi, tergantung dari bahan dan lokasi. Di Monaco, biaya hidup sangat tinggi. Jadi meskipun kamu menggunakan konsep kaki lima, harga yang sedikit lebih tinggi masih bisa diterima, terutama jika rasanya enak dan menarik bagi wisatawan. Dengan harga sekitar 15-20 euro per porsi, kamu bisa menutupi biaya bahan baku, sewa tempat, dan memperoleh keuntungan. Mengingat pasar di Monaco lebih cenderung untuk bersedia membayar lebih untuk makanan yang unik atau eksotis. Jadi, harga tersebut cukup realistis dan menarik bagi pengunjung yang ingin mencoba makanan berbeda dengan suasana yang lebih casual. Oke, sebenarnya saya pengen coba di sana. Untuk sewa tempat sih nggak masalah. Cuman kalau misalkan kita pasang tenda, pakai tenda, itu kan kalau bawa dari Indonesia nggak mungkin naik pesawat ya, Jem ya. Nah, kira-kira kalau di sana di Monaco sendiri ada nggak tukang las gitu? Kalau ada, saya nanti kontak langsung di sini. Di Monaco,
Ada banyak penyedia layanan konstruksi dan tukang las yang bisa membantu membuat tenda atau peralatan lainnya untuk usaha kamu. Meskipun Monaco terkenal dengan fokus pada sektor mewah, mereka juga memiliki banyak bisnis kecil yang menyediakan layanan praktis seperti pembuatan tenda atau pembuatan struktur logam. Kamu bisa mencari penyedia jasa las atau tukang las lokal melalui direktori bisnis atau agen yang ada di Monaco. Alternatif lain, kamu juga bisa menggunakan jasa kontraktor atau tukang yang bekerja di sektor pariwisata. Karena mereka biasanya memiliki pengalaman membuat stand atau struktur yang bisa digunakan di luar ruangan. Jika kamu perlu bantuan lebih lanjut, bisa coba mencari di platform seperti Google atau meminta referensi dari pengusaha lokal yang sudah beroperasi di Monaco. Oke Jem, ya siap, nanti saya coba cari informasi. Jem, ada teman saya Mang Dodas, Jem, dia udah nungguin di luar. Dia biasanya tahu, biasa mondar-mandir, dia kerja di Monaco. Itu ada temannya kerja, nih Mang Dodas ini, dia yang antar jemput, Jem. Jadi kalau sore dia jemput, pagi dia nganterin lagi ke Monaco dari Indonesia. Oke Jem, yang lebih serius, kita mau coba pertanyaan terakhir ya, yang lebih serius. Monaco selain sektor pariwisata, Formula One dan juga perjudian, sektor apa lagi yang menarik untuk dikunjungi di Monaco? Misalkan budaya apa yang menarik yang ada di sana? Di Monaco, selain sektor pariwisata dan kasino, ada beberapa sektor budaya yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya adalah seni dan pertunjukan. Dengan tempat-tempat seperti Opera de Monte Carlo yang terkenal dengan pertunjukan opera dan ballet kelas dunia. Ada juga Musée Oceanographique, museum laut yang tidak hanya menawarkan pameran tentang kehidupan laut, tetapi juga arsitektur yang indah dan sejarah yang kaya. Budaya Monaco juga sangat dipengaruhi oleh kemewahan dan gaya hidup mewah. Jadi, sering ada acara seperti Monaco Yacht Show yang memperlihatkan kemewahan perahu pesiar atau acara mobil Monaco Grand Prix yang selalu menarik perhatian. Di samping itu, Monaco juga memiliki Festival Internasional du Cirque de Monte Carlo, sebuah festival sirkus internasional yang menggabungkan seni pertunjukan dengan unsur budaya lokal. Oke Jem, ini satu pertanyaan terakhir, gimana obrolan kita malam hari ini? Apakah cukup menarik, apakah ngaco, atau gimana Jem? Menurut kamu kayak gimana Jem? Nah jadi sebenarnya yang saya siapkan adalah seputar bendera dan dan lain-lain. Karena referensinya kurang banyak, jadi kita ngomongnya agak ngalor ngidul. Menurut kamu? Itu hal yang normal dalam podcast, apalagi kalau topiknya bisa dikembangkan secara alami. Jadi, meskipun tidak semuanya langsung sesuai rencana. Oke, Jem, kamu penjelasannya terlalu panjang, Jem. Pokoknya saya simpulkan bagus, baik. Oke, kita akan posting. Oke, teman-teman. Sorry kalau obrolan malam hari ini kita agak melenceng kemana-mana. Intinya jangan lupa dukung terus channel ini, bantu kita untuk menyelesaikan misi posting 10 video per hari nanti ya di bulan puasa ya. Nah, Jem, gimana menurut kamu tentang misi kita 10 video per hari? Menurut kamu memungkinkan nggak, Jem? Menurut saya, misi 10 video per hari itu cukup menantang, tapi sangat memungkinkan kalau kita tetap fokus dan terorganisir dengan baik. Memang butuh perencanaan yang matang dan waktu cukup untuk riset dan editing, tapi dengan pola yang konsisten, kamu bisa mencapai itu. Misalnya, kalau setiap video punya tema yang jelas dan materi yang sudah siap sebelumnya. Oke, siap Jem. Pokoknya intinya saya simpulkan kamu setuju. Dan saya pastinya butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan misi ini. Oke, sebelumnya saya tutup dulu acara. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di belakang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai sejauh ini. Saya dari sana Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jem, selamat malam dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dani sudah ngobrol bareng malam ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya.